Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Jadi, hari ini kita akan bersama-sama membahas materi materi mengenai format assessment. Sebelum dimulai, coba teman-teman pahami ketika seorang guru memberikan informasi mengenai ulangan. Respon apa sih yang dirasakan murid-murid? Apakah munculnya bahagia atau malah terasa cemas? Sebagian besar murid pasti akan merasa takut, merasa cemas saat mendengar berita tersebut. Lalu, biasanya murid akan lebih fokus menghafal daripada memahami. Kira-kira kenapa ya? Nah, dalam format assessment, seringkali murid terjebak di dalam sekedar menghafal. Padahal, murid itu seharusnya diarahkan pada proses pembelajaran yang bermakna. Merenungkan, merefleksikan, menganalisa, menghubungkan pengetahuan berdasarkan format assessment. Kemudian dapat dikualifikasikan menjadi dua hal, yaitu yang pertama, assessment tradisional. Assessment ini adalah format dalam assessment secara umum. Ada beberapa bentuk assessment tradisional, yaitu tes pilihan ganda, tes benar atau salah, soal lisan, dan esai. Assessment ini terbatas pada menerjemahkan capaian pembelajaran murid dan tidak hanya sebatas pengetahuan pada waktu itu saja. Misalnya, pada saat tes benar atau salah, kita sulit untuk melihat murid yang benar-benar paham atau hanya menebak-nebak jawaban dengan benar. Kemudian, yang kedua yaitu esai. Esai itu dilakukan untuk melihat kemampuan belajar murid. Karena ini bisa digunakan untuk ujian analisis, melihat keterkaitan dan refleksi murid atas materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua itu assessment alternatif. Assessment ini lebih mampu mengakomodir hal-hal yang kurang bisa diukur lewat assessment tradisional, seperti tes menggunakan pertanyaan terbuka, kemudian bermain peran, demonstrasi, praktik, proyek, ataupun portofolio. Dalam assessment alternatif ini, guru dapat meminta murid untuk melakukan refleksi terkait hal apa saja yang sudah dipelajari, kemudian hal apa saja yang belum dipahami, dan hal apa saja sih yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran. Teman-teman sekalian, sebelum saya menutup penjelasan mengenai format assessment, saya akan memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu assessment alternatif. Assessment alternatif mampu mendokumentasikan kemajuan belajar murid yang lebih berorientasi pada proses, bukan sekedar hasil. Kemudian penilaian lebih menyeluruh dari berbagai aspek dan kriteria. Kemudian yang kedua itu assessment tradisional. Assessment tradisional dapat mengukur kemampuan murid dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian dapat juga mengukur kemampuan di level pengetahuan dan pemahaman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.